Baik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak. Nah, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, siapa yang bisa memandu kita dalam doa? Ya, dipersilakan. Sebelum kita mulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Allah Bapa yang berkuasa atas segala yang Tuhan, pada saat ini kami dan anak usia mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana berkat dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa terselamatkan. Dan pada saat ini juga Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan, kami serahkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya. Siswi kami sudah mengikuti kegiatan pembelajaran sebelumnya. Sudah. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, di kegiatan bahasa Indonesia apa kegiatan kalian sebelumnya? Baik, makanya seperti ini kelompok kalian ya? Iya. Oke, baik. Bagaimana kita bisa memulaikan kegiatan kita? Maka saya harapkan kita akan melakukan ice breaking. Artinya kita akan membuat suasana lebih bagus dan anak-anak kami merasa lebih fokus. Untuk itu saya ajak seluruh siswa kami untuk berdiri. Oke, saya coba ya. Oke. Pagi. Pagi. Pagi, siang. Oke. Sekali lagi saya coba ya biar lebih fokus. Pagi, pagi, siang. Sekali lagi. Pagi, pagi, siang, malam. Oke, masih ada yang salah. Oke, sekali lagi. Pagi, pagi. Pagi, siang, malam. Oke, tujuan yang kita laksanakan pada kegiatan ini adalah siswa-siswi kami dapat memahami pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Ini adalah merupakan tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan ini. Nah, pada kegiatan ini yang kita akan bahas yaitu bagaimana langkah-langkah kita melaksanakan pada kegiatan ini. Yang langkah pertamanya, artinya materi yang kita akan bahas di sini dalam bimbingan klasikal itu ada di dalamnya adalah teknik kelompok. Nah, untuk itu saya minta nanti anak-anak kami ketika nanti akan mengerjakan beberapa tugas ini mengenai teknik kelompok. Nah, untuk kegiatan ini maka kita akan menggunakan atau kita akan memanfaatkan waktu selama 1 kali 45 menit. Kalau pada jam mata pelajaran yang biasa itu 1 les pembelajaran. Bagaimana sudah ada kesiapan siswa-siswi kami untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah. Masih kurang semangat? Sudah ada ketersediaan anak-anak kami untuk mengikuti kegiatan ini? Baik, terima kasih. Pada kegiatan ini, materi yang kita bahas adalah mengenai motivasi berprestasi. Di sini mengenai motivasi berprestasi, maka di sini ada pengertian motivasi. Nah, di sini ada motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Yang kedua adalah motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang atau bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Tentu ini adalah merupakan suatu cara belajar siswa-siswi kami. Apakah pada sebelum-sebelumnya Anda sudah memiliki yang namanya motivasi berprestasi? Dengan di sini dikatakan motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan. Nah, di sini Anda mampu menilai apakah cara belajar Anda selama ini Anda sudah semaksimal mungkin cara belajar Anda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kalau dengan teknik kelompok, maka saya harapkan
siswa-siswi kami. Mana siapa sekretarisnya? Bagaimana? Hadir semua hari ini? Tidak, satu orang sakit. Baik, karena teman kita satu orang yang sakit, maka jumlahnya berapa? 30. Untuk itu maka saya akan membagikan kelompok, yaitu saya akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Maka saya akan menentukan saja kelompok pertama ini, kelompok kedua di belakang, kelompok ketiga yang ini, kelompok 4 yang ini, dan kelompok 5 yang paling belakang ini. Nah, di sini pada kegiatan ini maka saya berikan waktu nanti kepada siswa-siswi kami untuk mendiskusikan materi yang sudah saya sampaikan ini. Artinya silakan didiskusikan di dalam kelompok yang menjadi materi yang dibahas di situ, yaitu bagaimana pemahaman kamu. Yang pertama, bagaimana pemahaman kamu terhadap pentingnya motivasi dalam belajar. Kedua, analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi. Ketiga, uraikan bagaimana ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi berprestasi. Ya. Silakan untuk berdiskusi. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor ini terbagi atas 2, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terbagi atas 3, yaitu faktor lingkungan keluarga, kedua faktor lingkungan sosial, dan ketiga faktor lingkungan akademik. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 3 yang telah menyampaikan dari hasil diskusi. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yaitu terbagi atas 6. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena sembujur, tetapi hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energi, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memiliki
Bagaimana cara meningkatkan motivasi berprestasi? Yaitu dengan cara membuat agenda belajar dan harus memiliki semangat tinggi dalam belajar dan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ah, Kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari motivasi dan motivasi berprestasi. Dengan adanya motivasi, maka belajar tidak terasa berat. Motivasi dapat digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pendorong dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi, motivasi sangatlah penting dan berguna untuk menunjang kegiatan belajar. baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya dapat mengetahui dan menerapkan bagaimana meningkatkan motivasi dan prestasi. Saya juga berharap kepada teman-teman semua agar dapat memiliki motivasi dan prestasi untuk melakukan hal-hal yang positif pada hari yang depan. Maka materi ini, pelaksanaan ini bermanfaat bagi kalian dan berguna untuk masa depan. Untuk itu ini adalah LKPD, silakan untuk dikerjakan. Berapa? Silakan diisi, jangan lupa ditulis nama. Baik, terima kasih atas partisipasi anak-anak kami. Pesan atau pesan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini yang pertama untuk pesan. Jadi teman-teman, pesan yang kita dapatkan pada materi pembelajaran motivasi berprestasi ini adalah kita mengetahui tentang bagaimana cara supaya kita bisa sukses, yaitu kita harus memotivasi diri kita untuk terus berprestasi. Contohnya, jika kita ingin mau menjadi seorang guru, maka kita harus memotivasi diri kita untuk terus belajar supaya kita itu bisa menjadi seorang guru yang memiliki segudang prestasi. Dan adapun pesan pada materi ini adalah itu kita harus tetap semangat dalam belajar dan kita juga harus memotivasi diri kita untuk terus berprestasi agar kita sebagai siswa yang saat ini dalam belajar bisa menjadi seorang anak yang pintar dan bisa menjadi generasi penerus bangsa ini dan bisa menjadi pemimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini akan lebih maju lagi. Nah, jadi teman-teman, milikilah motivasi berprestasi dalam diri Anda supaya cita-cita dan keinginan yang Anda inginkan bisa tercapai. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga cita-cita yang Anda inginkan bisa tercapai. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan kepada teman-teman semua. Maka anak-anak kami yakin dan percaya bahwasanya pasti siswa-siswi kami dalam kelas ini memiliki motivasi yang lebih tinggi. Untuk itu, karena materi kita pada hari ini, karena waktu kita juga sudah akan berakhir, maka keberhasilannya materi ini masih belum kita bahas sepenuhnya. Untuk itu kita akan lanjutkan nanti pertemuan kedua pada hari yang sama, pada hari Senin minggu depan. Kami mengucapkan banyak juga terima kasih kepada siswa-siswi kami di mana sudah mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami sampaikan dengan dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini memasuki selesai kami dan ibadah kita memberikan. Ini segala mata pelajaran kami sampai selamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Dan kita akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan menunggu guru mata pelajaran
selanjutnya. Siapa yang masuk setelah kegiatan kita ini? Apatul Juniman. Silakan ditunggu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.